Harusnya malu dan menyesal. Lukas 17 ayat 4. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, "Aku menyesal," engkau harus mengampuni dia. Jemaat yang terkasih, Yudo Andriawan, pria yang ditangkap karena membuat keonaran di sejumlah lokasi, tampak berjalan santai sambil tersenyum saat digelandang penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Pantauan Kompas.com Jumat 14 April 2023 siang, Yudo tampak mengenakan baju tahanan berwarna oranye, dibawa masuk ke mobil penyidik Polda Metro Jaya. Dengan tangan terborgol, Yudo pun tersenyum dan menyapa awak media keluar dari gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Tak terlihat kesedihan dari wajah pria yang terseret kasus penganiayaan dan perbuatan tidak menyenangkan itu. Ia sempat menanyakan kabar para awak media. Usai melontarkan pertanyaan tersebut, Yudo kembali melemparkan senyum sambil mendoakan agar para wartawan tetap sehat saat bertugas. Untuk diketahui, Yudo ditangkap penyidik Polda Metro Jaya pada hari Jumat 14 April 2023 dini hari sekitar pukul 2 WIB. Penangkapan itu didasari oleh adanya laporan dugaan penganiayaan dan perbuatan tidak menyenangkan yang dilaporkan terhadap Yudo pada Januari 2023. Kompas.com 14 April 2023. Jemaat terkasih, penampilan Yudo setelah ditangkap polisi tampak tidak menunjukkan penyesalan dan malu. Dia bahkan dengan santai tersenyum dan tertawa menyapa para wartawan. Padahal perilakunya sudah meresahkan banyak orang. Karena sudah keterlaluan itulah kemudian masyarakat melaporkan perilakunya itu dan akhirnya ditangkap polisi. Malu dan menyesal itu sangat penting, karena itulah yang dimiliki manusia. Ketika kita masih bisa malu dan menyesal, berarti kita menyadari akan perbuatan kita yang salah dan kemudian berkomitmen untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Tuhan memang menganugerahkan rasa malu dan menyesal agar manusia menyadari kesalahannya dan kembali berbalik kepadanya. Jemaat terkasih, Tuhan Yesus sangat menghargai penyesalan. Bahkan meskipun sudah melakukan kesalahan sampai 7 kali, tetapi kemudian menyesal, maka kita harus mengampuni orang itu. Itu menunjukkan bahwa rasa menyesal itu sangat penting yang dapat mengembalikan hidup manusia ke jalan yang benar. Menyesal menjadi syarat dari pengampunan. Menyesal adalah perasaan kecewa telah melakukan kesalahan. Menyesal menjadikan kita bertekad untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Itu berarti menyesal menjadi dasar dan syarat bagi kita untuk menerima pengampunan dan kemudian memasuki hidup baru. Menyesal menjadi bagian penting dari pertobatan. Menyesal menjadi langkah pertama dalam pertobatan. Di dalam penyesalan ada pengakuan dan kekecewaan mendalam telah melakukan dosa. Menyesal itu perasaan dan pengakuan jujur bahwa kita benar-benar bersalah. Langkah selanjutnya, barulah kita dengan jujur dan rendah hati memohon pengampunan dari Tuhan. Penyesalan dengan rasa malu itu menjadikan kita menerima pengampunan dari Tuhan. Setelah benar-benar menyesal dan malu, kemudian ada tekad untuk hidup baru, dan langkah terakhir pertobatan adalah berbalik kepada Tuhan. Artinya hidup baru dengan perilaku baru yang berkenan bagi Tuhan. Pertobatan yang hanya sampai pada menyesal dan malu tidak akan mengubah kehidupan. Penyesalan dan malu itu harus diwujudkan dengan hidup baru, hidup benar, hidup berkenan bagi Tuhan. Salam sehat, salam bahagia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih,
yang kami yakini hadir dan berkarya di dalam Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Kami sungguh bersyukur sebelum kami beristirahat, Tuhan memperkenankan kami menerima dan menggumuli firman Tuhan. Kembali Tuhan mengingatkan agar kami dapat menyesal dan merasa malu ketika kami melakukan kesalahan. Kami berdoa untuk seluruh warga jemaat, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kehidupan yang damai dan sejahtera. Kami menyerahkan berbagai pergumulan kehidupan yang kami alami. Ada di antara kami sedang menderita sakit, Tuhan berkenan untuk menyembuhkannya. Ada yang sedang mengalami duka cita, Tuhan berkenan untuk memberikan kekuatan dan penghiburan. Ada yang sedang mengalami beban berat kehidupan, Tuhan berkenan hadir, menyertai dan menolong kami. Sebentar lagi kami akan beristirahat, kiranya Tuhan berkenan menjagai kami. Jika esok hari Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk melanjutkan kehidupan ini, kiranya Tuhan berkenan memberikan kekuatan kepada kami agar kami dapat menjalani kehidupan ini dengan bermakna. Ampunilah segala dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.